Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini pada waktu kita berkumpul dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menjamah dan memberkati setiap saudara. Kita akan belajar bagaimana kita membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga keluarga kita bahagia dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Godly men in the family. Laki-laki yang saleh dalam keluarga. Saya akan berbicara secara khusus untuk para pria. Untuk para suami. Ya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Lalu yang wanita gimana? Yang wanita berdoa. Ya, dengar juga firman Tuhan. Ini untuk suami dan juga untuk istri tentunya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Oke, semua siap ya? Saya ingin semua saudara konsentrasi. Ini jam-jam yang rawan, apalagi yang baru makan siang tadi dan sangat kenyang. Ya, saya harap saudara berdoa sungguh-sungguh supaya jangan sampai iblis meniup telinga saudara dan ngantuk ya. Oke, semua baca dengan semangat ya. Siap? 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, dengan jelas kita bisa melihat betapa besarnya dan banyaknya berkat Tuhan yang tersedia untuk setiap keluarga kita. Allah ingin memberkati keluarga saudara. Tuhan sangat rindu menjadikan keluarga saudara diberkati dan berbahagia. Tetapi dalam ayat tadi juga ada kunci, ada rahasia yang saudara perlu perhatikan dengan baik. Supaya semua berkat tadi bisa kita alami dalam keluarga kita. Dan itu terdapat dalam ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat, saya baca sekali lagi. Dikatakan begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi yang akan mengalami semua berkat tadi itu siapa saudara? Sesungguhnya demikianlah, itu berkat-berkatnya udah disebutin tadi. Akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi yang ngalamin semua berkat dalam keluarganya yang hebat tadi siapa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Makanya saya bilang tadi ini saya bicara khusus untuk pria, laki-laki. Untuk suami. Siapa di sini yang suami? Yang suami udah menikah jadi suami, angkat tangan. Suami. Oke, puji Tuhan, cukup banyak. Siapa yang belum menikah tapi akan menikah atau yang mau menikah? Nanti ini calon suami ini. Kalau saudara punya cita-cita gak akan menikah, gak usah angkat tangan. Tapi yang mau menikah, angkat tangan. Oh, banyak yang gak mau menikah nih kayaknya nih. Oke. Saudara perhatikan, karena yang sudah menikah, suami-suami saudara harus perhatikan baik-baik. Tetapi yang belum menikah, ini penting supaya saudara nanti bangun rumah tangganya sudah memahami ini.
Bahwa berkat itu Tuhan sediakan, yang penting suami atau laki-laki takut akan Tuhan. Nah, apa saja berkatnya? Mari kita lihat. Berkatnya adalah pekerjaan dan bisnismu itu berhasil. Saudara perhatikan lagi ayat yang kedua. Tadi sudah kita baca. Saya akan bacakan ayat 2. Dikatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Bisnis saudara ada hasilnya. Pekerjaan saudara ada hasilnya. Saudara pulang mau menikmati hasil bisnismu, keadaannya baik. Ekonomimu baik. Berarti apa? Pekerjaanmu dan bisnismu sukses karena diberkati Tuhan. Dan ini tidak mengenal musim. Termasuk hari-hari ini di mana banyak orang bilang bisnis lagi susah, betul ya? Orang berkata, aduh susah sekarang ini. Bisnis di mana-mana sulit, omset turun sampai 50%. Tetapi apapun kondisi saudara, kalau saudara seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka pekerjaan dan bisnismu pasti diberkati. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemudian istrimu juga diberkati. Dan istrimu akan jadi berkat. Istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Itu ayat 3a. Saya bacakan ya. Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sangat menarik, ada istilah pohon anggur yang subur, yang berbuah. Dan dikatakan di dalam rumahmu. Banyak istri-istri itu yang hebat, yang berhasil, tapi berbuahnya di luar rumah. Kalau di luar rumah hebat dia. Tapi kalau di dalam rumah tiba-tiba menjadi istri yang kurang baik gitu. Tapi Tuhan janji kalau kamu adalah suami atau laki-laki yang takut akan Tuhan, maka istrimu itu berbuahnya di dalam rumah. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu apa yang dimaksud bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur? Anggur itu seringkali dihubungkan dengan gandum. Anggur, gandum, anggur, gandum. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 28 juga disebutkan gandum dan anggur. Sebab ini disebut penunjang hidup sejahtera. Jadi kalau istri kita seperti pohon anggur yang subur, maka istrimu itu akan jadi berkat dalam rumah. Akan menjadi berkat ilahi untuk suaminya dan untuk anak-anaknya. Tetapi Alkitab juga menggambarkan anggur itu sebagai sukacita. Jadi bayangkan kalau istri kita seperti pohon anggur yang subur dalam rumah, artinya istri kita sumber menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi suami dan anak-anak. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka istri kita benar-benar menjadi penolong. Sebab banyak istri juga jadi perongrong, beda tuh. Tapi di tempat ini semua istrinya adalah penolong yang jadi berkat dan menjadi sumber sukacita. Kenapa? Suami takut akan Tuhan. Yesus katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bisnis pekerjaan diberkati, istrinya luar biasa. Lalu anak-anakmu, sekarang anak-anakmu juga diberkati seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itu ayat 3b. Ya, ayat 3b berkata anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa itu pohon zaitun? Anak-anak kita digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang paling berharga bagi orang Israel. Nilainya tinggi. Jadi kalau anak kita diperumpamakan sebagai tunas pohon zaitun, artinya dengan kata lain, anak kita itu bernilai tinggi. Anak kita begitu berharga. Artinya anak kita adalah anak-anak yang berhasil masa mudanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau papinya takut Tuhan, anaknya akan berhasil. Bernilai tinggi. Udah begitu saudaraku, pohon zaitun itu umurnya panjang.
Saudara kan punya anak-anak yang Tuhan pelihara, nggak mati muda, panjang umurnya. Dan pohon zaitun saudaraku itu punya daya tahan menghadapi tantangan hidup. Pohon-pohon lain bisa mati, tapi zaitun tetap hidup. Pohon-pohon lain gak bisa bertahan karena tanahnya gersang, kurang air, dan pohon-pohon lain mati. Tapi pohon zaitun akan tetap hidup. Dan kalau saudara tebang itu pohon zaitun, saudara pikir, saya berhasil mematikan nih pohon zaitun, saya tebang. Jangan salah, berapa saat kemudian muncul tunas pohon zaitun. Dan tunasnya bukan 1, bisa 5. Jadi dipotong 1, numbuh 5. Artinya apa saudaraku? Pohon zaitun itu punya daya tahan yang hebat. Daya tahan untuk survive. Saya beritahu kepada saudara, kalau saudara adalah orang tua yang takut akan Tuhan, ayah yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, anak-anakmu akan survive. Bertahan hidup di tengah-tengah persaingan yang luar biasa. Saudara tahu zaman sekarang banyak anak-anak muda itu frustrasi. Mungkin orang-orang yang lahir dari keluarga kaya, yang punya bisnis banyak, papi maminya nggak terlalu berasa. Ya kalau perusahaan orang tua ya bego-bego dikit tetap jadi direktur saudaraku. Tapi kalau saudara berjuang untuk mendapatkan satu posisi dalam perusahaan dari nol, satu posisi itu bisa diperebutkan oleh ratusan bahkan ribuan orang, betul saudara? Hanya 1 yang dipilih. Udah begitu saudara sukses mengalahkan pesaing saudara, 3 bulan tidak mencapai target, silakan keluar, ganti orang lain. Makanya sekarang banyak pemuda yang bunuh diri, grafiknya meningkat, stresnya berat. Tetapi saudara yang dari orang tua yang takut akan Tuhan, Alkitab janji, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun, punya daya tahan menghadapi persaingan. Anda akan mampu hidup di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dan saudara tetap survive. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini berkat untuk anak-anaknya. Sekarang apa lagi berkatnya? Kebahagiaan, ada berkat bahagia seumur hidupmu. Itu ayat 5. Dikatakan begini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Laki-laki yang takut akan Tuhan, keluarganya akan mengalami kebahagiaan yang tidak berakhir. Seumur hidupmu. Ada orang bilang kalau takut akan Tuhan, laki-laki takut akan Tuhan di Jakarta, susah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ada banyak orang berpikir bahwa dunia ini sumber sukacita. Tapi Alkitab mengatakan sumber sukacita kita yang sejati bukan datang dari dunia, tapi datang dari mentaati firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau laki-laki takut akan Tuhan, saudara akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa seumur hidupmu. Apalagi satu lagi ayat 6 sekarang. Damai sejahtera turun dalam keluarga, ada damai sejahtera. Dikatakan dalam ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ada damai. Buat apa rumah yang megah tapi ribut terus? Antar saudara berantem, rebutan harta. Tetapi keluarga yang dipimpin oleh suami yang takut akan Tuhan, ada damai sejahtera dalam keluarganya. Dan yang menarik dalam kalimat di atasnya dikatakan tadi, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Melihat apa berarti? Melihat cucumu. Ada berita gembira untuk laki-laki yang takut akan Tuhan, Anda akan panjang umur, Tuhan kasih panjang umur, Anda akan melihat cucumu bertumbuh dewasa. Siapa yang pengen rindu dan berdoa, Tuhan, saya pengen lihat cucu-cucu saya bertumbuh besar. Bisa angkat tangan? Yang angkat tangan ini yang muda-muda juga udah lihat cucu. Oke. Saya pikir yang akan angkat tangan yang 60 gitu saudaraku. Ternyata yang 30 juga sudah lihat cucu-cucunya saudaraku. Luar biasa. Tuhan akan kasih panjang umur kepada saudara. Jadi saya mau tanya, berkatnya hebat gak nih? Paketnya hemat. Paket hemat nih. Bukan pahe, bukan pahe ini. Ini paket luar biasa, hebat. Ya, paket hebat.
Nah, semua berkat ini turun dalam keluarga, syaratnya cuma satu. Apa tadi? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari tadi ngomong takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Apa sih Pak yang dimaksud takut akan Tuhan? Oh, takut akan Tuhan itu artinya begini saudara. Makin dekat gereja, makin gemeter. Makin lobby, gemeter. Masuk gereja, takut. Itu takut Tuhan, gemeter. Makanya banyak orang ke gereja, kalau doa saking takutnya sampai tangannya goyang-goyang katanya. Wah, itu takut Tuhan. Apakah itu yang dimaksud takut akan Tuhan? Saya percaya bukan. Takut akan Tuhan bukan pergi ke gereja dan gemetar karena takut ketemu Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu dari bahasa Ibrani, itu dari kata yare. Yare itu di dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata respect. Atau dengan kata lain hormat. Jadi yang dimaksud takut akan Tuhan itu bukan gemeter. Tapi takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan ini sesuatu yang gak gampang dijelaskan. Karena ini sesuatu yang abstrak. Tapi bisa dirasa. Sebab menghormati Tuhan itu akan nampak dalam gaya hidup. Gaya pelayanan, gaya berbisnis, gaya berkeluarga. Itu mempengaruhi. Orang yang respect dan hormat pada Tuhan, pelayanannya pun beda. Dengan orang yang asal pelayanan. Ini pelayanan banyak peraturan ya. Padahal saya kan pelayanan volunteer di gereja. Tapi melayani Tuhan kalau kita respect sama Tuhan. Kita punya peraturan yang kita akan ikutin. Supaya menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Orang yang berbisnis dan dia respect sama Tuhan. Keputusan-keputusan bisnisnya akan dipengaruhi dengan rasa respectnya kepada Tuhan. Setuju gak saudara? Ya. Dan kalau kita respect saudara, kelihatan gayanya kelihatan. Orang dengar khotbah respect sama enggak kelihatan. Tapi kalau sini saya lihat sih respect semua nih. Ada orang dengar khotbah itu ya, gaya bahasa tubuhnya tuh ya, udah selendotan sambil merem. Kalau ditanya, kok kamu merem? Saya merenungkan. Kalau orang respect dengar firman dan dia respect sama Tuhan, dia akan respect sama firman Tuhan. Dia akan dengar dengan baik. Saudara respect sama presiden? Kalau ketemu presiden gimana gaya tubuhnya kalau lagi ngobrol? Apa kabar Pak Jokowi? Itu ngobrol, pasti tangannya sambil tangan gini ya. Wah. Atau gimana, gak mungkin apa kabar Pak Jokowi. Gak mungkin, apa kabar Pak Jokowi. Atau saudara sambil main bebe, gimana Pak Jokowi? Oke. Baru 5 menit sudah digampar sama pengawalnya. Dengerin dong presiden ngomong, kira-kira gitu kan. Masa presiden ngomong gitu gini. Jadi yang disebut dengan respect, hormat itu susah dikatakan tapi bisa dirasa. Kalau saudara respect kepada Tuhan, memutuskan bisnis aja, Tuhan ini boleh enggak? Berkenan enggak? Itu respect. Nah di Alkitab ada pendeta tapi enggak respect sama Tuhan. Dihukum. Namanya siapa? Namanya Imam Eli. Kalau sekarang kan kayak pendeta, Imam Eli. Imam Eli itu enggak ada respectnya sama Tuhan. Kenapa? Imam Eli punya 2 anak. Dua-duanya nakal dan kurang ajar. Kurang ajar sama Tuhan. Itu persembahan yang diperuntukkan untuk Tuhan. Dibawa ke bait Allah, itu diambil, dicolongin. Daging-daging yang bagus zaman dulu kan itu korban sembelihan, bawa daging beneran. Kalau sekarang kan saudara kalau bawa daging sih jangan ke sini, ke rumah saya aja gitu. Kalau ke sini ya bawa persembahan ya uang cash atau transfer. Tapi zaman itu orang bawa daging beneran. Paling bagus daging dan lemak. Karena lemak itu gak boleh dimakan. Dalam perjanjian lama lemak itu dibakar untuk penyembahan pada Tuhan. Makanya kalau orang bakar lemak baunya apa? Belakang gak tahu lagi. Kalau saudara bakar sate ada lemaknya, bau apa? Harum. Dalam perjanjian lama lemak itu dibakar untuk Tuhan, berbau harum. Itu diambilin sama anaknya
Imam Eli. Kalau saudara jadi bapaknya, persembahan untuk Tuhan diambilin, saudara tegur gak anak saudara? Imam Eli tidak pernah negur anaknya. Kenapa? Imam Eli sungkan sama anaknya. Ada bapak kayak gitu tuh, sungkan, segan, hormat sama anaknya, tapi gak hormat sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? 1 Samuel 2 ayat 30, coba lihat. Dikatakan begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, Tuhan sudah berjanji sebetulnya. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Aku berkati keluargamu dan kaummu. Ini janji Tuhan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Imam Eli ditegur Tuhan, dicabut mandatnya. Engkau tidak lagi akan menjadi pemimpin. Karena dia lebih hormat anaknya, segan sama anaknya dibanding Tuhan. Kita juga sering gitu ya. Kenapa lu mabok? Ya gak enak lah, rekan bisnis, ntar gak dapat orderan lagi lo. Ikut dugem sampai teler-teler pulangnya. Saudara segan sama orang lain, tapi saudara gak segan sama Tuhan. Seringkali kita itu lebih hormat orang daripada hormat Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, yang artinya itu takut akan Tuhan, saya percaya hidup kita akan diwarnai dengan firman Tuhan. Karena kita memperhatikan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Ketika saya menghormati seseorang, saya seringkali mengutip perkataan-perkataan orang hebat yang saya hormati. Saya seringkali berkata John Maxwell mengatakan, karena saya menghormati John Maxwell. Buku-bukunya, puluhan bukunya itu makanan saya. Tentang leadership, tentang membangun teamwork. Telah merubah saya. Jadi saya sering mengutip John Maxwell mengatakan ini. Rick Warren mengatakan ini. Banyak materi-materi kelas di gereja kita saya ambil dari pelajarannya Rick Warren. Saya mempelajari banyak bukunya Rick Warren. Billy Graham, penginjil besar itu pernah mengatakan seperti ini. Saya kutip kata-katanya. Kenapa saya menghormati? Apalagi perkataan Tuhan kalau kita menghormatinya. Tentulah seorang pria, seorang suami yang takut akan Tuhan akan cinta istri dan cinta anak. Dia tidak akan kekerasan dalam rumah tangga. Dia akan berbisnis dengan benar. Dan hidupnya diwarnai dengan sikap yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah sikap seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan ketika saya mempelajari firman Tuhan, saya menemukan satu lagi arti dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan selain artinya menghormati Tuhan, saya menemukan dalam Amsal pasal 8 ayat 13 bahwa takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Jadi takut Tuhan itu bukan gemeter di gereja. Takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Kalau saudara membenci kejahatan, saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini daftar perbuatan-perbuatan jahat yang perlu kita benci. Perbuatan dalam bentuk apapun yang namanya tingkah laku yang jahat, kita nggak mau melakukan. Omongan-omongan apapun yang jelek, yang buruk, yang porno, yang negatif, yang melukai, yang tipu muslihat, kita nggak mau lagi mengatakannya. Mungkin ada banyak kita yang tidak melakukannya, tapi tergantung alasannya. Sebab takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Ada banyak orang tidak melakukan kejahatan, bukan benci, tapi takut ketahuan. Kenapa kamu nggak nyolong? Takut ketangkep. Kalau dijamin nggak ketangkep dan nggak ketahuan, boleh juga sekali-kali nyolong. Kenapa kamu nggak istrinya satu? Kalau istri dua, takut ketahuan. Kalau dijamin nggak ketahuan, ada yang mau kawin lagi? Ada banyak orang tidak melakukan kejahatan bukan karena benci kejahatan,
tapi karena takut ketahuan. Tapi definisi Alkitab mengatakan takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Jadi memang gak suka. Dan laki-laki seperti ini akan sangat diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang intinya, ini bagian akhir. Saya khotbah gak pernah panjang. Singkat, padat, ngerti, lakukan. Dari panjang, muter-muter, jemaat pulang puyeng. Dan dia tidak jelas apa yang harus dilakukan. Sekarang yang terakhir. Pertanyaannya, mengapa ini ditujukan kepada pria? Setuju gak? Kenapa? Kenapa saya tadi berkata, saya khotbah hari ini khusus untuk pria. Saya berkhotbah pada hari ini khusus untuk suami. Istri-istri dari tadi berdoa terus. Saya bicara dari hati ke hati dengan suami. Saudara perlu tahu kenapa ini ditujukan kepada suami, bukan pada istri. Atau calon suami yang belum menikah, dengar baik-baik, Anda akan jadi suami. Ini untuk saudara juga. Jawabannya dalam satu kalimat yang akan saya bahas. Sebab pria adalah pemimpin atau kepala dalam keluarga. Berhenti dulu. Jadi ditujukan kepada pria, kenapa? Sebab pria itu pemimpin. Suami itu kepala dalam keluarga. Ada yang geleng-geleng kepala? Bukan. Oh, berarti ada pria yang, ada suami-suami yang bukan kepala. Ada enggak? Ada. Siapa? Suami yang dikudeta oleh istrinya. Ada istri-istri yang mengkudeta suaminya. Nah sekarang istri-istri berhenti doa, dengarkan saya bicara. Ada istri-istri yang tidak mau menjadikan suami itu pemimpinnya. Alasannya apa? Macam-macam. Ada yang bilang, suami saya gak tegas pak. Ada juga istri bilang, suami saya itu gak pantas jadi pemimpin. Karena apa? Lamban. Bahkan ada juga istri yang bilang, suami saya itu bodoh pak, bodoh. Saya jawab, siapa yang pilih suami yang bodoh itu? Ya saya pak. Ya udah makan. Yang milih dia, kenapa saudara akhirnya komplain sendiri? Saya ingin katakan hari ini, kalau ada istri-istri yang jadi pemimpin, perhatikan ayat ini tidak ditujukan kepada istri yang jadi pemimpin. Ayat ini yang ditujukan kepada suami, kepada pria. Karena pria adalah pemimpin dan kepala dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Kalau gitu gimana pak? Kalau udah terlanjur saya kudeta, kembalikan dia pada posisinya. Jadikan dia hari ini kepala dan pemimpin dalam keluarga. Dia seringkali gak pede, tugas istri. Coba berhenti doa dulu istri-istri. Perhatikan saya, istri harus support. Caranya support gimana? Iya kamu kepala gitu. Jangan, bukan itu. Sikap kita membuat suami pede atau tidak. Kalau tiap kali ngobrol-ngobrol, istrinya puji, ini loh pak, suami saya, dia suami yang baik, dia suami yang luar biasa. Dia naik kepercayaan dirinya. Banyak istri-istri yang ngenalin suaminya aja malu. Kamu belakang saya, gitu. Istrinya jadi jagoan di depan. Wah, gimana nih? Jadikan suamimu pemimpin. Hormati dia dan nyatakan rasa hormatmu di depan banyak orang. Tunjukkan bahwa Anda istri yang mensupport suami. Apapun kelemahannya. Gajinya lebih kecil dari saya, itu soal lain. Dia kurang tegas, itu soal lain. Tapi support dia, dukung dia jadi pemimpin. Puji dia di depan banyak orang. Amin. Saudara support dia tapi tiap suami ngomong sebetulnya ada di depan saya pernah lihat seorang istri begitu suami ngomong kayak ngusir ayam. Coba saudara. Suami mau naik, ciut lagi dia.
Kalau suami ngomong kasih sempat ngomong. Sering salah ngobrol di belakang. Atur strategi lagi. Tapi kalau dia jadi pemimpin, wah hebat. Jadi kenapa firman Tuhan ini ditujukan kepada pria? Pria itu pemimpin, suami pemimpin dalam keluarga. Ya, tampilin lagi, sebab pria adalah pemimpin atau kepala dalam keluarga yang mengambil keputusan. Siapa yang ngambil keputusan? Suami. Istri boleh beda pendapat, anak beda pendapat, berunding. Tapi keputusan akhir suami. Makanya yang dicecer Alkitab, suami mesti takut Tuhan. Karena dia pengambil keputusan. Kalau dia mengambil keputusannya tidak takut Tuhan, pasti salah. Tapi kalau dia takut Tuhan, menghormati firman, keputusan pasti benar. Membawa keluarganya diberkati. Bisnisnya sukses, keluarganya bahagia. Kenapa? Keputusan dari suami yang takut dan respect pada Tuhan. Tapi dia Pak mutusin makan di mana aja 2 jam Pak. Enggak kelar-kelar, makan terserah. Ayo makan di mana? Pak, makan di mana? Terserah. Makan soto ya Pak? Enggak. Sate? Enggak. Katanya terserah. Jadi makan di mana dong? Terserah. Asal jangan sate, jangan soto. 2 jam tuh terserah. Tapi tetap dia mengambil keputusan. Mesti dorong untuk bisa ngambil keputusan. Kenapa ditujukan kepada pria? Sebab pria pemimpin, kepala, mengambil keputusan, memimpin istri dan anak-anaknya. Jadi suami itu pemimpin termasuk hal rohani loh. Bukan hanya di kantor. Bukan hanya urusan rumah tangga, termasuk ke gereja. Jadi kalau ke gereja, hai suami-suami bangkitlah. Anda pemimpin dalam hal rohani. Jadi kalau minggu pergi ke gereja, siapa yang mengkoordinir? Suami. Mah, kita ke gereja nanti jam 3. Ingat jam 12 sudah mesti mandi. Papa tahu mama kalau mandi 1 jam. Make up setengah jam. Ganti daster setengah jam. Buka roll rambut setengah jam. Pokoknya jam 2:30 kita mesti jalan. Itu suami. Anak-anak harus pergi ke gereja. Sekarang saudara tahu soal rohani suami gak mau jadi pemimpin. Malah istri yang ayo pak. Akhirnya malas mama berangkat dulu deh. Ya, papa belakangan. Jangan lupa salam buat Tuhan Yesus. Salam buat Tuhan Yesus. Akhirnya istri dan anak udah di gereja. Suaminya kapan datang? Waktu Pak Yosia angkat tangan doa berkat. Baru dia nongol. Bangkit, hai suami, Anda pemimpin. Maka saudaralah yang memimpin istri dan anak-anak beribadah. Saudaralah yang berkata, ayo anak-anak, mam kumpul kita doa. Anda imam dalam keluarga. Kemarin kita bikin Women Festival luar biasa, wanita-wanita bangkit. Wanita bangkit gereja luar biasa. Tapi saya beritahu, kalau pria-pria bangkit dan takut Tuhan, dahsyatnya nggak ketulungan, saudaraku. Sebab wanita sehebat apapun, tetap dia mesti tanya kadang-kadang sama suaminya, betul nggak? Ujung-ujung dia bergerak apapun kalau suaminya belum takut Tuhan, gerakannya terbatas. Tapi kalau setiap pria di sini, suami-suami betul-betul cinta Tuhan, takut Tuhan, respect pada Tuhan, wah, revival terjadi dan tiap keluarga saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan inilah persoalannya, di mana-mana lebih banyak wanita yang bangkit. Di sorga lebih banyak wanita jauh dibanding pria. Puji Tuhan di sorga tidak ada jenis kelamin. Kalau ada kebanyakan wanita, pasti. Tapi saya berdoa di NDC, pria dan wanita yang masuk sorga sama jumlahnya. Karena semuanya bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini ditujukan kepada pria? Sebab pria yang memberi keputusan, pria yang memimpin. Dan perhatikan, pria yang memberi teladan kepada istri dan anak-anaknya. Teladan. Jadi kenapa anaknya hebat? Kenapa anaknya seperti tunas pohon zaitun? Karena papinya memberi teladan. Dulu maaf saudara ya, saya pikir gaya jalan, gaya ngomong itu karena gen. Tapi menurut saya enggak semata-mata gen.
Anak waktu kecil menganggap pria yang paling hebat sedunia siapa? Siapa? Papinya. Kalau papinya jalan gini nih, 99% anaknya jalannya gini. Kalau papi jalannya gini, sempoyongan. 99% anaknya jalan begini nih. Karena papi itu teladan. Kalau papinya korban bakaran petang, pagi dan petang. Saudara baca statistik kenapa anak-anak remaja umur belasan tahun udah merokok. Dia nyontoh temannya, jangan salah. Pertama kali dia melihat orang merokok dari keluarganya. Kalau papinya gini, terang-terangan, anaknya ngerokoknya di bawah. Tapi dia belajar dari papinya. Kalau anak melihat papinya takut akan Tuhan, tiap pagi papinya berlutut, nyembah Tuhan. Oh Tuhan, curahkan berkat-Mu. Aku gak bisa bisnis tanpa Engkau. Aku membutuhkan Engkau. Ini anak lihat. Oh, papi saya tiap kali bisnis sembahyang dulu ya. Tiap ngambil keputusan berdoa dulu. Anaknya lihat. Anaknya gede jadi begini. Kenapa? Dia akan menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau papinya pulang sambil megang minuman keras gini-gini jalannya. Gini-gini kayak dewa mabok gitu. Nggak jauh-jauh anaknya pasti jago kungfu. Gini-gini. Dia niru papinya. Istri dipengaruhi suami, anak-anak dipengaruhi orang tua. Jadi sekali lagi saya katakan, mengapa ini firman Tuhan dikatakan demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Pria, suami yang takut akan Tuhan sebab Anda pemimpin. Sebab istrimu serohani apapun, kalau kamu gak rohani, sulit bergerak dia. Allah ingin memakai pria-pria di sini. Istri-istri mensupport. Jadikan suamimu pemimpin. Doakan dia untuk cinta Tuhan. Dan biar suamimu penuh Roh Kudus seperti istri penuh Roh Kudus. Saya gak bisa bayangkan betapa dahsyat keluarga-keluarga kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya tutup firman Tuhan ini dengan data dari John Maxwell. John Maxwell menuliskan dalam bukunya tentang dua pria. Satu pria namanya Max, satu pria namanya Jonathan. Max ini antik, dia nggak percaya Tuhan. Dugem, mabok, obat-obatan terlarang, kawin cerai, Max. Ditelusuri anak cucu cicitnya. Lalu Jonathan, seorang pria yang takut akan Tuhan. Ditelusuri generasi terus sampai ke bawah. Dan ini hasilnya menurut John Maxwell dalam bukunya. Keturunannya Max yang ateis ini 310 orang meninggal sebagai orang miskin. 150 orang jadi penjahat. 7 orang jadi pembunuh. 100 orang pemabok. Dan banyak yang jadi pelacur. Jumlahnya gak disebut, mungkin gak kehitung. 540 keturunan Max menghabiskan $1,4 juta biaya negara untuk sosial. Untuk mereka bisa hidup dibantu negara. Kacau, keluarganya berantakan seperti ini. Bandingkan dengan Jonathan Edwards, pria saleh dan takut akan Tuhan. 13 orang jadi rektor. 65 orang jadi profesor. 3 orang jadi senator Amerika Serikat, 30 jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 60 dokter, 100 pendeta dan misionaris, 60 penulis terkenal, 1 orang jadi wakil presiden, 80 pejabat publik, 295 lulusan perguruan tinggi. Dan keturunan Jonathan Edwards tidak merugikan sepeser pun uang negara. Kenapa? Anak-anaknya, cucunya, cicitnya semuanya orang sukses, tidak perlu dibantu negara. Dan hidupnya diberkati. Dari 1 orang pria, Anda berpengaruh kepada generasi dan generasi berikutnya. Setiap pria biarlah mendengar firman Tuhan. Dan jadilah pria yang takut akan Tuhan, yang artinya respek, hormat. Dan hidupmu akan dipengaruhi kepada siapa Anda menghormatinya. Dan takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Dan ini akan membuat keluargamu diberkati, generasi berikutnya diberkati. Dan kita punya pengaruh bagi dunia yang sedang terhilang ini. Saya berdoa revival terjadi dalam gereja kita. Dimulai setiap keluarga.
Setiap pria yang takut akan Tuhan akan sangat diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang